Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Dewinta. Saya dari kelas 4A Akuntansi Syariah. Di sini saya memiliki tugas UAS, yaitu membuat video tentang zakat. Baiklah, di sini zakat secara segi bahasa memiliki kata dasar zaka yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan pengertian zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Setelah itu, sumber hukum pada zakat yaitu terdiri ada dua bagian. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua ada hadis. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi tentang dirikanlah oleh kalian sholat dan bayarlah zakat. Sedangkan hadis berbunyi tentang zakat itu dipungut dari orang yang kaya di antara mereka dan diserahkan kepada orang-orang miskin. Hadis riwayat Bukhari. Syarat wajib zakat, yang pertama itu ada Islam, kedua itu merdeka, ketiga itu ada memiliki satu nisab dan salah satu harta yang wajib dikenakan zakat. Kemudian adapun objek zakat terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama halal, kedua milik penuh, ketiga berkembang, keempat cukup nisab, kelima cukup haul, keenam bebas dari hutang, ketujuh lebih dari kebutuhan pokok. Jenis zakat memiliki dua bagian. Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Kalau zakat fitrah itu zakat yang diwajibkan oleh seorang muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan. Dan biasanya pada zakat fitrah itu kita membayar zakatnya menggunakan pakai beras ataupun uang. Kedua ada zakat harta, adalah zakat yang dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau biasa seorang berprofesi yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Kemudian ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dari 8 orang itu, yang pertama itu ada fakir, kedua itu ada miskin, ketiga itu ada pihak yang mengurus zakat atau disebut biasanya amil, yang keempat ada golongan mualaf, yang kelima itu orang yang belum merdeka atau biasa disebut riqab, yang keenam itu orang yang berutang atau disebut garimin, yang ketujuh itu ada orang yang berjuang di jalan Allah atau disebut biasanya fisabilillah, dan yang kedelapan itu ada orang yang melakukan perjalanan atau ibnu sabil. Kemudian orang yang tidak boleh menerima zakat adalah dibagi menjadi dua. Yang pertama orang kaya dan yang kedua orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Adapun hikmah dari zakat, yang pertama menghindarkan kesenjangan sosial antara aghnia dan duafa. Yang kedua, pilar amal jama'i bersama si kaya
dengan para mujtahid dan dai yang berjuang dalam berdakwah dalam rangka meningkatkan atau meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang keempat, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir. Yang kelima, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita sendiri. Yang keenam, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.